Setelah bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, mereka melalui perjalanan yang sangat panjang, lebih dari 40 tahun mengembara di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam perjalanan itu, bangsa Israel sering jatuh dalam dosa, memberontak dan mengeluh kepada Tuhan. Namun kasih setia Tuhan tak pernah pudar. Ia tetap menuntun umatnya dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, memberi mereka air di tengah padang gurun, serta manna sebagai makanan setiap pagi. Seperti seorang gembala yang setia menjaga kawanan dombanya, demikianlah Tuhan memelihara bangsa Israel sepanjang perjalanan panjang itu. Dan tibalah saatnya mereka berdiri di tepi sungai Yordan, berhadapan langsung dengan tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Perkenalkan, nama saya Anastasia Lianti dari program studi teologi dengan NIM 2020250056. Dalam video ini, saya akan membawakan kisah perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan Yeriko, menduduki tanah Kanaan, dan pembagian wilayah di bawah kepemimpinan Yosua hingga masa para hakim. Mari kita simak bersama. Setelah Musa menyampaikan amanat terakhirnya di dataran Moab, Tuhan memanggil hambanya itu untuk beristirahat di Gunung Nebo. Kepemimpinan bangsa Israel pun beralih ke tangan Yosua, hamba Tuhan yang setia. Atas perintah Tuhan, bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan. Pada saat para imam yang membawa tabut perjanjian menginjakkan kaki mereka ke air sungai itu berhenti mengalir. Air yang biasanya meluap pada musim panen menjadi kering, dan bangsa Israel berjalan menyeberangi tanah yang kering. Tanda ini menegaskan bahwa Allah yang sama yang membelah laut Teberau kini membelah sungai Yordan, menunjukkan bahwa Ia masih menyertai umatnya. Setelah menyeberangi kota pertama, yang mereka hadapi adalah Yeriko, kota yang besar dan bertembok tinggi. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, mereka mengelilinginya 7 kali, meniup sangkakala, dan berseru dengan nyaring, maka tembok Yeriko runtuh. Kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Dari sinilah dimulai rangkaian penaklukan wilayah-wilayah di tanah Kanaan. Bangsa Israel berhasil menaklukkan banyak kerajaan dan kota dari selatan hingga utara, dan tanah Kanaan pun mulai dibagikan kepada ke-12 suku Israel. Tanah yang telah direbut kemudian dibagi-bagikan. Setiap suku mendapatkan bagiannya sesuai dengan undian yang ditetapkan Tuhan. Selain itu, ditetapkan 6 kota perlindungan, tempat bagi orang yang secara tidak sengaja membunuh seseorang agar bisa berlindung sampai diadili dengan adil. Kota-kota itu menjadi lambang keadilan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan tidak menerima bagian tanah yang tetap, melainkan menerima kota-kota kediaman di seluruh wilayah Israel agar mereka dapat melayani di seluruh bangsa itu. Namun setelah Yosua dan para tua-tua yang sezaman dengannya meninggal, bangsa Israel mulai melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mulai menyembah berhala bangsa-bangsa lain. Karena itu, Tuhan membiarkan mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa sekitarnya agar mereka sadar dan kembali kepadanya. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Setiap kali bangsa Israel bertobat dan berseru kepadanya, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Ada Otniel, hakim pertama yang memimpin bangsa Israel melawan bangsa Aram, lalu Ehud yang dengan keberaniannya membebaskan bangsa itu dari Moab. Kemudian Deborah, seorang nabi perempuan yang dengan hikmat Tuhan menuntun Barak mengalahkan panglima Kanaan, Sisera. Setelah itu, Gideon, yang dengan hanya 300 prajurit berhasil mengalahkan ribuan tentara Midian karena pertolongan Tuhan. Dan juga Simson yang diberi kekuatan luar biasa untuk melawan bangsa Filistin meskipun hidupnya penuh kelemahan manusiawi. Setiap kisah para hakim ini mengajarkan bahwa ketika bangsa Israel setia kepada Tuhan, mereka hidup dalam damai. Tetapi ketika mereka berpaling dari Tuhan, penderitaan datang. Pesannya bagi kita masa kini, Tuhan selalu mengingatkan kita tetap setia dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam setiap kelemahan dan pergumulan hidup, Tuhan bisa memakai siapa saja, seperti Deborah, Gideon, bahkan Simson,
untuk menjalankan rencananya yang besar. Demikianlah perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir, melewati padang gurun, menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan Yeriko, hingga akhirnya mendiami tanah Kanaan. Tuhan setia pada janjinya meski umatnya seringkali gagal setia. Sebagai orang percaya masa kini, kita belajar bahwa setiap keberhasilan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena penyertaan Tuhan. Terima kasih telah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita semua.